pendengar setia si Baba. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di Siniar Balai Bahasa. Dalam beberapa menit ke depan, saya Elvi Zurfiana dan teman saya Anissa. Ya, saya Anissa Salsadila akan menemani hari kalian melalui ruang Siniar Balai Bahasa yang dapat didengarkan di mana saja dan kapan saja. Siang ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang guru BIPA yang hebat yang sudah memiliki banyak pengalaman mengajar. Kita kali ini tuh Teteh Anissa. Boleh Teteh silakan perkenalkan diri. Nama saya Anissa Siti Lutmaina. Saya sudah menjadi guru BIPA sebetulnya baru ya, belum lama. Baru dari akhir Januari, dan sebelumnya saya magang di Balai Bahasa juga. Seperti itu. Berarti baru jadi pembelajarnya bulan Januari. Ya, baru mengajarnya Januari, akhir Januari. Oke. Kali ini kita akan mengobrol mengenai apa sih rintangan yang Teh Anissa rasakan dan bagaimana tips-tips untuk kami para mahasiswa mungkin atau orang yang ingin mengajar BIPA. Kita akan mengobrol bersama Teteh Anissa. Meski baru ya Teh mengajar di Januari akhir, tetapi tentu banyak pengalaman untuk mengajar. Untuk bisa berbagi tips dengan kami ataupun penonton setia si Baba yang ada di rumah. Untuk tips yang pertama, sebagai pengajar BIPA tentu ada kendala yang pernah dirasakan oleh Teteh ketika mengajar. Bisa diceritakan kendala tersebut? Kendala secara umum ya. Kalau mengajar bahasa Indonesia ke orang Indonesia, itu kita punya persepsi dia pasti paham apa yang kita bicarakan. Dia pasti paham konsepnya. Misalnya ada satu kosakata hanya perlu dijelaskan sinonimnya. Kalau untuk orang Indonesia ya. Kalau untuk orang asing kita harus jelaskan konsep dari kata itu. Apalagi yang sudah berimbuhan ya. Itu katanya pasti berubah-ubah. Ada menjadi kata kerja atau menjadi kata benda. Itu menurut saya tantangan ya, karena kadang mereka itu belum paham kalau hanya dijelaskan seperti itu. Jadi harus dijelaskan konsep katanya, karena ada beberapa kata yang diterjemahkan berbeda konsepnya. Berarti memang selain harus paham betul, harus tahu cara menjelaskannya. Iya, betul. Dan kadang-kadang waktu awal saya mengajar dan tutor, saya pikir diterjemahkan akan paham mereka. Tapi setelah diterjemahkan mereka masih bingung karena konsep katanya berbeda. Dan seperti tadi yang sudah dibilang, kalau harus paham betul, iya, karena mereka itu hanya ingin penjelasan yang sangat sederhana. Jadi semakin panjang dijelaskan mereka semakin tidak paham. Yang ingin saya tahu hanya kata ini, kenapa penjelasannya sangat panjang, mereka makin pusing. Kalau dari tingkat kesulitannya nih, kan BIPA tuh ada BIPA awal, BIPA menengah, ada yang BIPA akhir. Itu dari tingkat kesulitannya lebih sulit mengajar yang mana sih Teh sebenarnya itu? Sebetulnya semua tingkat pasti ada kesulitannya ya. Contohnya kalau tingkat dasar, kosakata mereka masih sedikit. Jadi kita harus menjelaskan pakai bahasa pengantar kalau mereka bisa paham, atau pakai media-media. Biasanya kalau tidak pakai bahasa pengantar pasti pakai media yang mampu menjelaskan konsep itu kepada pembelajar. Dan kadang-kadang mereka kesulitan di menulis struktur kalimat, karena beberapa negara strukturnya sangat berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Juga beberapa negara punya partikel subjek, partikel objek, kita tidak punya ya. Makanya mereka kesulitan itu kalau tingkat dasar. Tapi kalau tingkat akhir, sebetulnya kemudahannya mereka sudah paham ya. Sebagian besar sudah paham konsep dari kata, tapi yaitu topiknya makin kompleks. Bukan topik yang sehari-hari kita lihat, tapi sudah masuk ke
topik ekonomi, topik politik, sosial. Jadi kalau kesulitannya bukan kesulitan sih, sebetulnya tantangannya harus apa ya? Kita harus tahu isu terbaru di Indonesia agar mereka juga tahu ya keadaan di Indonesia bisa dipakai untuk belajar. Kalau tadi Teteh memberitahu bisa dibantu dengan media, contohnya tuh media apa sih Teh? Nah, kalau untuk tingkat dasar, medianya biasanya gambar yang paling mudah ya. Tapi gambar itu mudah, berlaku hanya untuk kosakata yang konkret. Merah, biru, itu bisa ya. Persepsi semua orang merah seperti ini. Ini meja semua orang tahu. Tapi yang sudah abstrak seperti kata sayang, semangat, itu susah pakai gambar. Jadi biasanya menggunakan media video atau juga membuat kuis interaktif. Atau bisa dengan cara lain langsung dimasukkan ke dalam kalimat. Langsung diberi contoh gitu ya? Langsung diberi contoh. Setelah beberapa bulan Teteh mengajar dan ada kendala dan tadi sudah diceritakan, tentu murid-murid memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda. Nah, bagaimana cara Teteh dalam mengatasi perbedaan karakteristik dan cara belajar siswa, tetapi pembelajaran harus tetap kondusif untuk dilaksanakan? Rata-rata di sini privat ya. Jadi kadang-kadang hanya perlu menghadapi satu pengajar. Tapi ada juga kelas grup yang isinya 5. Jadi menurut saya kalau dalam situasi itu kita harus mencari metode yang tepat. Kita coba-coba metode. Hari ini metode ini kurangnya di sini, misalnya dengan menggunakan metode ini mereka kurang memperhatikan, mungkin harus coba metode lain. Dan menurut saya kalau di kelas grup itu lebih baik ada interaksi. Jadi mau tidak mau mereka harus berinteraksi dengan temannya. Jadi semua ada pasangannya. Jadi tidak ada yang bengong atau tidak ada yang terabaikan. Jadi harus perbedaan karakter mereka juga akan diatasi sendiri ya. Karena mereka harus interaksi, harus menyesuaikan diri. Dengan orang ini berbeda, dengan orang ini berbeda gitu. Berarti diusahakan mereka bekerja sama satu sama lain begitu? Iya, betul. Bekerja sama. Jadi mereka harus adaptasi dengan keadaan di kelas ya. Iya, betul, harus adaptasi. Tetapi ketika karakteristik visual digabung dengan auditori, tentu berlawanan. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Iya ya, ada siswa yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetiknya. Kalau saya biasanya dalam satu pembelajaran berusaha memasukkan minimal 2. Ada menyimak, ada gambar. Jadi yang visual bisa menangkap, yang auditori juga bisa menangkap. Jadi ada medianya bermacam-macam, tidak hanya satu gambar saja. Ada video juga kadang-kadang, ada simakan. Tentu butuh kerjasama antar murid dan guru ya Teh. Sehingga bisa kondusif pembelajaran. Kalau selain dari yang karakteristik siswanya berbeda, gaya belajarnya berbeda, ada rintangan lain nggak sih Teh kalau misalnya ngajar di kelas yang grup itu? Motivasi. Kadang-kadang kalau mereka pikir tema ini tidak penting, mereka cuek. Tidak semangat belajar. Jadi motivasi itu biasanya ada kalau mereka punya hubungan dengan topiknya. Misalnya sekolah, saya pernah sekolah, saya bisa membahas ini. Tapi waktu itu membahas unit pengumuman, mereka bingung karena ini konsep apa pengumuman. Karena mungkin konsepnya berbeda di negara mereka, jadi mereka bingung, tidak bisa terhubung dengan topik. Jadi mereka sangat kesulitan dengan topik itu. Karena mereka belum melihat langsung, belum tahu
apa ya, belum tahu pengumuman itu penting sebetulnya. Mereka ini sehari-hari tidak ada, jadi tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Berarti sebagai pengajar tuh diusahakan bisa mengaitkan si tema pembelajaran sama kehidupannya dia itu ya. Iya, itu. Agak sulit ya. Selain harus mempersiapkan media, Iya, banyak yang harus dipersiapkan berarti ya. Media yang dipersiapkan pun harus disesuaikan dengan karakteristik Iya, belajar betul. siswa, dan pasti butuh kesabaran. Iya, itu sabar ya. Ya, karena level dasar itu level yang belum tahu ternyata ya. Iya, Belum, mungkin tahu tapi hanya beberapa kosakata, dan ya ketika belajar di kelas kan teksnya mungkin kompleks, tidak semuanya simpleks ya. Iya, betul. Jadi butuh kreativitas Iya. dalam mengajar. Kalau tips nih Teh dari Teteh buat kami yang ingin mengajar BIPA itu seperti apa Teh? Tipsnya apa yang harus dipersiapkan nih sebelum mau mengajar BIPA, sebelum tercemplung ke ini? Pertama, menurut saya yang paling penting motivasinya. Karena kalau misalnya kita motivasi ingin bertemu orang asing, tapi waktu menghadapi orang asing ternyata seperti ini ya, jadi turun motivasinya, susah. Jadi harus dipertahankan motivasinya. Kalau motivasi sudah ada, biasanya kita akan mencari cara ya, Ya, betul. bagaimana ya biar bertahan mengajar di sini atau mengajar menjadi guru BIPA. Kalau sudah ada motivasi, kita bisa mencari cara, kita bisa kreatif, Ya. ulik-ulik media, ulik-ulik metode, coba-coba soal, membuat soal juga akan bertemu cara sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks. Sebetulnya menurut saya, kalau yang saya lihat dari guru-guru senior itu mereka bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan sangat kompleks menjadi sederhana. Itu menurut saya yang paling penting, Ya. dan butuh proses yang itu. Karena kadang kalau kita menjelaskan semakin kompleks ya, Iya, betul. semakin sederhana. Betul. Juga harus sensitif, karena banyak budaya berbeda. Ya. Kita misalnya ada budaya mereka yang kurang berkenan di kita, mereka harus menyesuaikan diri ya. Tapi bagaimana ya caranya memberitahunya? Harus sensitif, di mana ada batas. Oh, ini mereka sebaiknya tidak seperti ini. Kalau kita tidak sensitif kan, biarin aja lah, gitu kan. Tapi kalau kita sensitif, sepertinya dia harus dikasih tahu dengan cara yang baik. Juga mental. Itu yang paling penting ya. Harus selalu siap mental Siap dalam keadaan apapun. Karena pasti berbeda sekali ya dengan mengajar orang Indonesia, orang asing karakternya sangat berbeda, beda negara beda karakter. Jadi harus siap dengan karakter orang ini yang baru juga beda. Harus bisa menyesuaikan dengan cepat ya dalam sikap mereka juga, karakter mereka. Karena ketika belajar juga tidak 100% mereka bisa menyelaraskan dengan kita, sesuai dengan kita gitu. Kadang ada moodnya kurang bagus, suasana hatinya, tapi kita sebagai pengajar harus tetap semangat. Terpengaruh itu. Jadi harus tetap belajar harus tetap berjalan dalam kondisi apapun, dan belum menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda. Betul kata Elvi, satu lagi harus mau terus belajar, karena pasti ada hal baru terus.
ada aja ya, Ya, gitu. ada hal baru. Oh ternyata ada banyak ternyata ya. Ya banyak ternyata ya jawabannya tidak bisa disiapkan. Kejutan gitu ya. Kadang pertanyaan dari pembelajar juga Iya. kita ada pertanyaan ini. Iya. Wah, ini pertanyaan sederhana tapi menurut mereka kompleks. Gimana ya caranya agar ini sederhana untuk mereka? Ada pertanyaan yang mengagetkan, bukan dalam arti negatif ya, maksudnya mereka bisa menanyakan sesuatu yang sangat dasar. Ya karena ya banyak ya, contohnya seperti kata mencium. Iya, Nah, itu kan kata yang iya, betul. memiliki maknanya ada dua ya, ada yang mencium menggunakan hidung, ada juga yang Iya. mencium. Iya, Ya, betul. itu kan Iya, memiliki makna yang dua gitu. Mereka pasti bertanya kenapa dua maknanya. Iya, itu. Agak susah ya jelasinnya. Dan ketika sudah dijelaskan, bertanya Bertanya kembali. kembali. Kalau dari motivasi siswa nih teh, kan ada ya siswa yang awalnya aduh semangat nih gitu, terus lama belajar jadi malas, jadi turun motivasinya. Kalau dari teteh sendiri gimana sih biar ngejaga motivasi siswanya tuh gimana sih teh? Menjaga motivasi biasanya saya lihat dulu dia bagusnya di mana. Tapi pasti ya semua siswa ada kelebihannya ya. Iya. Misalnya dia kurang di menyimak, tapi bagus di membaca. Saya bilang, oh ini sudah bagus membaca. Menyimak itu sebetulnya bacaan, tapi harus disimak baik-baik. Coba begitu. Jadi harus diberikan dorongan juga, kalau Anda bagus di bidang ini, bisa juga loh di bidang ini. Coba berlatih. Dan juga mendorong mereka untuk ayo latihan di luar, berkomunikasi dengan orang Indonesia lain supaya kosakatanya tidak disimpan di kepala. Iya. Banyak ya pembelajar yang kosakatanya sebetulnya banyak, tapi mereka tidak pernah pakai. Jadi waktu ditanya kosakata, misalnya kemarin saya tanya kosakata apa ya, gosong, dia tahu, tapi dia tidak bisa pakai. Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Iya. Jadi gosong, iya, burn katanya. Iya, tapi bagaimana cara di dalam kalimatnya? Dia bingung karena dia tidak pernah bicara pakai kata itu. Jadi gimana ya ini kata apa? Bingung. Harus didorong terus. Iya, harus terus diberi motivasi. Iya. Ya. Karena motivasinya turun pasti Ya, kemampuannya susah. juga Kemampuannya tidak naik. Iya. Biasanya juga karena lihat temannya, oh teman saya sudah bagus, saya masih begini. Ya sudahlah, pasrah. Itu bisa jadi dua kejadian ya, ada yang makin semangat, ada yang makin turun. Iya ya, itu karena motivasi ada dari luar. Iya. dalam. Itu sih. Jadi sebenarnya motivasi dari diri pembelajar itu penting ya. Iya, betul. Karena mau sehebat apapun gurunya, ketika tidak ada motivasi dari pembelajarnya, ya tidak. Susah. Ya susah lah. Misalnya ada yang mau kuliah di sini kan, Iya. bisa diberitahu semua kuliahnya bahasa Indonesia loh. Kalau tidak bisa, bagaimana nanti mengerjakan tugas, bagaimana nanti mendengarkan dosen, bagaimana nanti berteman dengan orang Indonesia, itu sulit. Sulit. Dan kedepannya akan sulit. Mereka pasti mulai pikir, iya ya, bagaimana ya saya bertahan di sini kalau tidak bisa. Karena tidak semua orang harus memahami mereka juga. Harus mereka yang dengan cepat untuk adaptasi dengan budaya di Indonesia. Sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang bisa kita dapat ya. Iya ya, tadi dari kendala dari Teteh sendiri, mungkin tantangannya, rintangan gitu. Seperti apa, terus apa tadi tips ya? Tipsnya yang paling penting adalah motivasi sahabat siniar dimanapun Anda berada. Iya. Motivasi itu penting sekali. Tadi motivasi, lalu kesiapan mental. Ya,
siap mental dalam menghadapi situasi apapun. Betul. Karena setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda dan setiap anak di setiap negara juga berbeda-beda karakteristiknya. Dan iya sangat beda dengan di Indonesia ya. Jadi pengajarnya harus menyesuaikan, pembelajarnya juga Ya. harus menyesuaikan juga ya. Terus dari usia pembelajar juga mempengaruhi. Iya, itu mempengaruhi nggak sih Teh? Ya. Sangat Sangat ya. sangat mempengaruhi. Teteh sendiri ada pengalaman nggak Teh? Yang menjadi tantangan itu mengajar usia berapa Dan kenapa ya? dan kenapa itu menjadi sebuah tantangan. Kalau usia yang sudah dewasa, mereka pasti lebih bisa menyesuaikan diri. Kalau suasana hati sedang buruk, ya saya harus belajar. Saya sudah bayar di sini, ya saya malas. Gitu. Kalau yang sudah dewasa pasti sudah pikirannya juga sudah dewasa. Tapi ada mungkin kita pernah merasakannya remaja, kita pernah 17 tahun. Itu kan ingin berontak ya, ingin ingin pikiran sendiri. Nah itu cukup menantang karena mereka kadang-kadang pikir kalau di usia-usia seperti itu kadang menyepelekan hal. Ini tidak penting untuk masa depan saya, buat apa saya belajar di sini? Iya, betul. Mungkin itu masih labil ya, masih Remaja ya. Remaja. Iya. Dan masih merasa kami bisa masuk ke kelas internasional. Pada akhirnya ya tidak semua apa yang mereka inginkan itu bisa diwujudkan. Iya, betul. Dan Sudah merasa dirinya merasa dewasa mungkin, padahal transisi ya. Iya. Ya. Betul. Tapi kelebihannya mengajar di usia remaja mudah masuk. Iya. Mereka antusiasnya masih ini ya. Kalau Iya, sedang pasti. antusias. Sedang antusias. Karena kembali ke suasana hati. Suasana hati. Mereka masih mau aktivitas seperti permainan. Iya. Mereka masih mau Iya. Interaktif ya. keluar masih mau karena semangat. Tapi kalau yang sudah dewasa mungkin harus menyesuaikan di kelas lebih kondusif ya. Tapi kalau kalau remaja banyak alternatif gaya belajar. Iya, lebih beragam gitu ya. Lebih beragam. Jadi motivasinya tidak hanya ingin bertemu dengan orang luar saja ya. Karena setelah mengajar BIPA harus siap mental untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang tidak bisa diprediksi. Diprediksi dan dipersiapkan jawabannya. Benar-benar di luar nalar gitu. Ya, di luar nalar kan. Iya betul. Di luar nalar. Mungkin udah ya. Udah. Iya, jadi obrolannya luar biasa ya. Banyak cerita yang jadi mungkin sedikit mengenal seperti apa sih mengajar BIPA itu gitu ya. Banyak senangnya atau banyak senangnya senangnya banyak. banyak. Tapi dukanya juga ya ada. Tapi Nano-nano. Tapi bisa teratasi ketika motivasi itu kuat ya. Motivasi di dalam diri kita itu kuat dan juga ya tidak selamanya pembelajar juga suasana hatinya buruk ya. Juga nanti kalau terasa akan ada rasa sendiri kalau kita melihat pembelajar yang dari nol tiba-tiba berbicara dengan kita bahasa Indonesia, sudah bisa, wah sudah belajar, ada Kesenangan Ada sendiri. kesenangan sendiri. atau ujian naik, sudah naik, ada juga. Iya, kesenangan tersendiri. Betul. Iya, mungkin seperti itu obrolan hari ini. Semoga obrolan siang ini menjawab penasaran para penonton setia senior BIPA. ya Si Baba. Iya, terima kasih untuk Teh Anissa. Terima kasih juga. Iya, terima kasih banyak Teteh. ya semoga semangat selalu mengajar. Iya, semangat juga buat Semoga lancar mengajarnya. Semangat juga buat Elvira dan Anissa. Terima kasih.
Belum gini. Oke. Nah. Terima kasih. Udah dong. Ini exitnya gimana nih? Terima kasih, sampai jumpa di Podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.